Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal Islam wal iman rahimakumullah. Memaparkan sketsa perjalanan manusia di masa-masa yang akan datang kerap menimbulkan dilematis. Sering memunculkan rasa lesu, takut, tidak bersemangat. Bahkan tidak sedikit orang awam menyangka bahwa berbicara tentangnya sama halnya berbicara tentang ramalan perdukunan. Namun hal ini tentunya tetap harus disampaikan. Setidaknya ada dua hal alasan kenapa hal ini harus tetap disampaikan. Yang pertama, hari kiamat dan ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang menyertainya adalah bagian daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk rupa laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan tentang tanda-tanda yang menyertainya. Kemudian setelah berlalu beberapa hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang menanya itu? Siapakah penanya itu? Siapakah yang bertanya itu? Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang untuk mengajari agama kepada kalian. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya pembahasan tentang hari kiamat dan tanda-tanda yang menyertainya adalah bagian dari upaya kita memahami agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa hal ini harus tetap disampaikan? Karena tema tentang hari kiamat serta tanda-tanda yang mengiringinya adalah bagian khazanah dan ilmu Islam yang sangat mahal dan sakral. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis sahih, Imam Muslim menyebutkan dari jalur Abu Zaid Amr bin Al-Akhtab radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah menuturkan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami pada salat subuh. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan menyampaikan ceramahnya, pidatonya hingga datang waktu zuhur. Kemudian beliau salat. Setelah salat beliau langsung ceramah dan pidato kembali sampai waktu asar. Kemudian beliau salat asar. Setelah asar beliau menyampaikan lagi ceramah dan pidatonya sampai maghrib. Dan perawi mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kemudian perawi juga mengatakan fa'a'lamuna man ahfaduna, orang yang paling alim, paling paham tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang yang paling hafal dengan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam wal iman rahimakumullah. Kita bisa membayangkan betapa seriusnya Nabi ketika mengabarkan tentang perjalanan manusia. Ini menjadi sangat penting sekali, menjadi sangat sakral sekali. Dan hal yang penting ini hendaknya kita jaga cara pandang kita supaya benar pemahaman kita tidak jatuh pada kesalahan yang fatal. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ikhwatal Islam wal iman di dalam memahami tentang hari kiamat dan tanda-tanda yang menyertainya. Yang pertama, pastikan ada dalilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan tentang hari kiamat kecuali secara global. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Makanya huru-hara apapun, malapetaka apapun, musibah apapun yang menimpa manusia, kalau terjadi di selain hari Jumat, maka itu bukan kiamat. Karena kiamat disabdakan Nabi hanya terjadi pada hari Jumat.
Ini secara global. Maka ramalan dan prediksi sebagian orang tentang hari kiamat faktanya adalah sesuatu yang salah dan bohong belaka. Ramalan dan prediksi sebagian orang tentang hari kiamat faktanya adalah salah. Tentunya kita pernah mendengar ramalan suku Maya yang menyatakan bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Ini pernah menghebohkan masyarakat dunia, termasuk negeri kita Indonesia. Namun tidak terjadi. Dan sebelumnya juga pernah terjadi ramalan atau prediksi yang kemudian terkenal dengan teori Millerisme, yaitu ada seorang pendeta yang bernama William Miller. Pada tahun 1831 dia mulai berpidato dan mengabarkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tahun 1843, ditandai dengan datangnya Yesus yang penuh kasih sayang, yang akan menarik dari umatnya sejumlah 100.000 orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Namun apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang terjadi pada tahun tersebut. Sampai kemudian dia mengatakan bahwasanya hari kiamat salah hitung. Dia menghitung ulang, ternyata hari kiamat tidak terjadi pada tahun itu, namun terjadi pada tahun depan. Ternyata pada tahun 1844 kiamat tidak terjadi, sehingga menjadikan para pengikutnya kecewa. Di antaranya salah satu pengikutnya bernama Henry Emmons yang menuliskan, "Saya menunggu sepanjang hari Selasa. Ternyata Yesus yang penuh kasih tidak jadi datang. Saya berbaring dan bersujud selama 2 hari, tidak pernah mengenal sakit dan lelah dengan kekecewaan." Hal yang serupa juga pernah disebutkan oleh media online Tempo pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, bahwa salah satu aktivitas Greenpeace menuturkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tahun 2030. Hal ini berdasarkan prediksi perkiraan lembaga IPCC yang menyatakan bahwasanya banyak peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi karena perubahan iklim yang sangat ekstrim. Ikhwatal Islam wal iman rahimakumullah. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting. Artinya ketika kita berbicara tentang hari kiamat, pastikan ada dalilnya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang berbicara tentang hari kiamat dan tanda-tanda yang menyertainya, pastikan ada dalilnya dan sahih dalilnya. Yang pertama ada dalilnya, kemudian yang kedua ini pastikan dalilnya sahih. Karena tidak semua dalil yang berbicara tentang hari kiamat dan tanda-tanda yang menyertainya itu sahih. Ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Pernah kita kaum muslimin di Indonesia ini dihebohkan dengan satu berita yang disampaikan oleh sebagian orang terkait dengan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu fenomena yang akan terjadi di bulan Ramadan, di tengah bulan Ramadan, di malam Jumat pertengahan bulan Ramadan, yaitu suara yang keras. Dalam hadis para sahabat bertanya, "Wa ma hadhihi ya Rasulullah?" Suara apakah ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwasanya hadhihi fi nisfi Ramadan Lailatul Jumu'ah, ini terjadi pada pertengahan bulan Ramadan di malam Jumat, yaitu berupa suara yang keras yang akan membangunkan orang-orang tidur. Yang menghebohkan adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah itu, yaitu banyaknya pembantaian, banyaknya pembunuhan, pertikaian antara suku dan bangsa yang terjadi setelah Ramadan, yaitu ketika sudah terjadi suara keras tersebut. Dan ternyata hadis ini pernah menghebohkan bukan hanya warga negara Indonesia. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah menghebohkan warga negara Saudi Arabia. Mereka heboh dengan berita-berita tentang hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ini. Akhirnya para ulama bersikap, di antaranya adalah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Hadzal hadis la asasa lahu minas shihhah bal kadzibun wa batil." Beliau mengatakan hadis ini sama sekali tidak ada sumber yang jelas tentang kesahihannya. Bahkan hadis ini adalah hadis yang batil, hadis yang kadzib, hadis yang dusta. Dan senada dengan ini disampaikan juga oleh para ulama sebelumnya, di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Beliau mengatakan hadzal hadis ini adalah hadis yang sengaja didustakan atas nama Rasulullah SAW. Dan juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan juga disampaikan oleh ulama lain, yaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Lali'ul Masnu'ah
fil ahaditsil mawdu'ah. Ikhwatal Islam wal iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, ketika kita bicara tentang hari kiamat, tanda-tanda yang menyertainya, maka jangan mudah-mudah kita menakwilkannya dan menafsirkannya sesuka hati kita. Namun kembalikan takwil dan tafsirnya itu kepada para ulama. Ada pernah disebutkan oleh sebagian orang tentang suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Pernah suatu saat Allah Subhanahu wa taala melipatkan untukku bumi ini sehingga aku melihat bagian timur dan barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi lanjutan daripada hadis tersebut, wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai di tempat di mana tempat itu dibentangkan untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Ada sebagian kalangan mengatakan al-ahmar wal abyad, merah dan putih ini merujuk kepada satu negara yang sangat jelas tentunya, yaitu negara kita Indonesia. Tapi apakah seperti itu apa yang disampaikan oleh para ulama? Ternyata para ulama diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan al-ahmar wal abyad al-murad bihima, merah dan putih maksudnya adalah emas dan perak. Maksud daripada yang merah ini adalah Romawi, sedangkan yang putih adalah Persia. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menegaskan bahwasanya kenapa Romawi disebut dengan sebutan merah dan Persia disebut dengan sebutan putih. Merah di sini adalah emas, putih adalah perak. Sesungguhnya kedua wilayah ini, kedua negara besar ini memiliki dua kekayaan tersebut. Namun kekayaan dominan yang dimiliki oleh Romawi adalah emas, sebagaimana kekayaan dominan yang dimiliki oleh Persia adalah perak. Ikhwatal Islam wal iman rahimakumullah. Kemudian kaidah yang keempat, tidak boleh kita terlalu definitif dalam menyikapi kabar-kabar terkait dengan akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis, yaitu masa-masa sebelum Dajjal muncul akan terjadi fenomena kekeringan selama 3 tahun. Kapankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu menyampaikan, menjelaskan kepada orang secara definitif bahwa itu terjadi pada tahun misalnya 2019, 2020, 2021, yang mana hal ini pernah disampaikan oleh sebagian orang. Sehingga banyak orang bertanya kepada saya, apakah betul Dajjal akan muncul pada tahun 2022? Ternyata tahun 2022 ini ya belum ada tanda-tandanya, dan tentunya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak berjumpa dengan Dajjal. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wal iman, terkait dengan pembahasan hari kiamat dan tanda-tanda yang menyertainya, bagian yang paling penting adalah ketika kita membahas tentang hal ini, hendaklah pembahasan ini menjadikan kita lebih optimis dan semangat dalam mengamalkan Islam kita. Jangan terbalik, malah semakin takut, lesu, tidak bersemangat. Ini tidak seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a qabla an taquma liyaghrisaha falyaghrisaha." Yang artinya apa? Ketika kamu melihat hari kiamat, sedangkan di tanganmu ada bibit korma, kalau mampu menanamnya sebelum hari kiamat itu tiba, sebelum hari kiamat itu tegak, maka tanamlah. Ini betul-betul suatu hadis yang memberikan motivasi kepada kita. Apapun yang terjadi, maka kita berusaha untuk semangat, tetap semangat di dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatal Islam wal iman, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya, kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.